Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu atas setiap kami. Buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Kami mengucap syukur. Tuhan Kau baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul dalam ibadah kami secara online pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama, katakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami siap bersuka cita bersorak bagi nama-Mu. Mari yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan untuk setiap kami hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman ini senantiasa jadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Saya percaya bahwa semua kita diberkati Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang luar biasa. Amin. Baik, mari bersama-sama kita siapkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, semua bisa melihat Alkitab, apa yang sudah Bapak Ibu siapkan di sana. Baik, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mari dipersiapkan semua. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Sudah ketemu semua? Amin. Mari kita membacanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak kehendak Allah atas setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak kehendak Allah atas setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Salah satu daripada kehendak Allah adalah supaya kita ini mengucap syukur. Apa yang harus kita lakukan dalam bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan? Ternyata di sini dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu berarti tidak memandang situasi. Baik dalam keadaan hati ini sukacita, maupun dalam keadaan hati ini lagi gelisah, tetap di sana mengucap syukur. Paulus dalam tulisannya kepada jemaat Filipi, kondisi jemaat Filipi dalam kondisi susah, kondisi jemaat Filipi dalam kondisi sedih, kondisi jemaat di Filipi dalam kondisi tidak ada sukacita. Kenapa? Karena muncul banyak pengajaran, muncul banyak tantangan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di sana? Ternyata Paulus di dalam kondisi di mana di dalam penjara. Bukan berarti Paulus dalam sukacita, tapi Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi, walaupun dia dalam kondisi, di dalam kesusahan, dia pun mengatakan bersukacitalah. Demikian juga dengan yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam segala situasi, dalam situasi apapun yang sedang dihadapi oleh jemaat Tesalonika, ternyata Paulus menekankan di sini dalam pengajarannya adalah mengucap syukurlah. Apapun situasi yang ada, apapun keadaan yang ada, mengucap syukurlah. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk melakukan kehendak Allah, salah satunya adalah kita mengucap syukur. Nah, apa yang melandasi ucapan syukur bagi setiap orang? Apa yang membuat manusia ini bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ketika melihat dirinya sendiri, merasa hebat, maka tidak bisa mengucap syukur. Yang ada adalah kesombongan, yang ada adalah keangkuhan. Tetapi ketika melihat ke bawah, kondisi di mana ada orang di bawah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, ternyata keadaanku masih lebih baik daripada orang yang lain. Ketika kita bisa melihat ke bawah, masih ada banyak mereka yang dalam kekurangan, masih ada banyak mereka yang belum bisa mengucap syukur. Tetapi buat kita yang mengerti kehendak Allah, ketika kita melihat kondisi seperti ini, maka kita bisa mengucap syukur. Iya ya, keadaanku masih lebih baik daripada yang lain. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa juga yang melandasi bahwa orang bisa mengucap syukur? Karena ketika melihat ke atas, kalau masih melihat ke atas merasa dirinya paling di atas, maka tidak akan bisa mengucap syukur. Ketika melihat ke atas merasa dirinya paling di puncak, maka dia tidak akan bisa mengucap syukur. Yang bisa membuat orang itu mengucap syukur karena di atas langit masih ada langit. Artinya begini, bahwa di atas kita masih ada yang lebih daripada yang kita miliki. Di atas kita masih ada yang lebih baik daripada yang kita punyai. Karena itu dengan apa yang ada pada kita bisa mengucap syukur. Mungkin hari ini kita makan sekali,
Tetapi ada orang yang malah 1 hari tidak bisa makan sama sekali. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Mungkin hari ini seolah-olah kita ini sudah mempunyai semuanya. Tapi ternyata di atas daripada itu masih ada orang lebih daripada semua dari yang kita punyai. Oleh karena itu mengucap syukur ini penting dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa mengucap syukur seperti ini, maka kita bisa menjalankan seluruh apa yang menjadi kehendak daripada Allah. Orang mengucap syukur dampaknya adalah yang pertama, bahwa dia akan bisa berdoa. Ketika orang mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa dia akan bisa berdoa. Tetapi kalau dia tidak bisa mengucap syukur, maka sulit untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Kenapa? Karena pusatnya adalah dirinya sendiri, pusatnya adalah dirinya sendiri yang sudah hebat, yang sudah kuat dan lain sebagainya. Tetapi dengan orang mengucap syukur, maka orang itu bisa berdoa. Ketika orang itu bisa berdoa, berarti ada satu sikap yang ditanamkan dalam kehidupan seseorang. Orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang selalu menaruh dirinya lebih rendah daripada yang lain. Dengan kata lain bahwa orang itu bisa merendahkan hatinya di hadapan orang lain. Rendah hati kepada orang lain sehingga bisa berdoa kepada yang lebih di atasnya. Teristimewa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti sesuatu yang mudah kita ini mengucap syukur. Ada banyak sekali tantangan yang ada. Satu contoh, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Saya memberi gambaran ini bagaimana mereka bisa mengucap syukur. Satu tantangan yang luar biasa di negeri orang, dalam perantauan, di mana dalam negeri pembuangan. Di sana raja bukan raja daripada bangsanya sendiri, tapi raja dari bangsa orang lain. Ketika mereka tidak tinggal di negerinya sendiri, tapi mereka berada di negeri pembuangan, yaitu Babilonia. Dalam pergantian raja demi raja, mereka melihat bagaimana orang-orang ini. Tetapi satu hal yang mereka punya tekad, bahwa mereka tidak pernah meninggalkan Allah, di mana Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, itu disembahnya di sana. Itu yang ditinggikannya. Sehingga apapun situasi yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, mereka tetap menunjukkan sebagai pribadi-pribadi yang mengucap syukur. Ketika undang-undang negara itu dikeluarkan, ketika peraturan negara itu dikeluarkan, apa yang terjadi bagi mereka yang tidak memakan raja, bagi mereka yang tidak menyembah patung buatan raja? Maka mereka harus mengalami satu tantangan. Mereka harus mengalami sebuah hukuman yang terjadi. Tetapi perhatikan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Tantangan ke depan ketika Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah kepada raja. Maka hukum yang berlaku adalah mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api. Panasnya 7 kali lipat. Tetapi ketika didapati Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah kepada patung, tidak menyembah kepada buatan raja, tapi tetap menyembah kepada Allah yang luar biasa, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Ketika dia tetap mengatakan menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, maka ditangkaplah mereka. Lalu ditanyalah mereka, kenapa kamu tidak menyembah patung raja? Kenapa kamu tidak menyembah sesuai dengan undang-undang dikeluarkan oleh kerajaan? Dia berkata begini bahwa kalau Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Israel adalah sanggup menolong diriku, maka apapun yang terjadi, aku tetap menyembah kepada Allah. Tidak akan menyembah patung buatan raja dan lain sebagainya. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, yang terjadi dia tetap Allah pasti akan menolong dirinya. Itu dalam keyakinan di dalam diri Sadrak, Mesak, Abednego. Dengan penuh ucapan syukur, dia menerima semua tantangan yang ada. Dengan penuh ucapan syukur, dia serahkan dirinya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang disembah, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Yang terjadi mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam dapur api. Tidak ada jeritan sedikit pun, tidak ada keluhan sedikit pun, tidak ada ngomel sedikit pun bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi justru mereka dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, dia jalani penuh dengan ucapan syukur. Maka yang terjadi di dalam peleburan api itu bukan
lagi 3 orang, tetapi ada 4, satu seperti dewa. Yaitu siapa? Malaikat Tuhan yang mendampingi dirinya. Dan ketika mereka dikeluarkan dari api, tidak ada bau gosong sedikit pun. Baik rambut, pakaian yang ada, semuanya tetap utuh. Allah yang disembah, Allah Abraham, Ishak dan Israel itu yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego menolong diri mereka. Memang sulit untuk bisa mengucap syukur dalam situasi seperti yang mereka alami. Tetapi mereka menjalankan apa yang dialami dan dipercayainya. Dia mengucap syukur dengan situasi yang ada. Maka Sadrak, Mesak, Abednego mengubah situasi di mana mereka yang pertama, mereka menjadi orang terpenting di kerajaan itu. Yang kedua, bahkan seluruh rakyat di negeri itu semua diperintahkan untuk menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yaitu Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dari mengucap syukur ada satu perubahan yang luar biasa. Demikian juga dengan Daniel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Daniel mendapatkan satu peringatan bahwa semua harus menyembah kepada patung raja. Tetapi kalau tidak menyembah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi Daniel akan dimasukkan dalam gua singa. Itu peraturan yang ada. Tetapi apakah Daniel juga tergoncang imannya? Apakah Daniel juga tidak lagi mengucap syukur kepada Allahnya? Tidak. Ternyata Daniel imannya tidak tergoncang. Tetap menyembah Allah Abraham, Ishak dan Israel. Dan Daniel seperti biasa dia lakukan kepada Tuhan. Hati yang penuh melimpah dengan ucapan syukur. Dia jalani walaupun peraturan begitu luar biasa dikeluarkan oleh Babilonia. Dan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel yang terjadi di sana adalah Daniel tetap menyembah kepada Allahnya. Dia naikkan syukurnya kepada Tuhan dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang berat, dalam kondisi penuh dengan tekanan, dalam kondisi penuh dengan tantangan. Tetapi dia tidak meninggalkan Allahnya. Dia terus mengucap syukur. Dia menyembah kepada Allah. Didapatilah Daniel. Tetapi yang terjadi, Daniel ditangkap dan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Yang terjadi, Daniel pun tidak dimakan oleh singa yang sebenarnya sudah dalam kondisi lapar. Tuhan sanggup menolong ketika Daniel tetap penuh dengan ucapan syukur. Dan Daniel dikeluarkan dari gua singa, diganti orang lain yang memasukkannya, semuanya habis. Dan Daniel menjadi seseorang yang luar biasa. Di mana Daniel menjadi orang kedua di kerajaan itu. Dan juga mengubah suasana di sekitar di mana di kerajaan itu. Sampai raja pun memutuskan bahwa kita mesti menyembah. Dan seluruh rakyat diperintahkan untuk menyembah Allahnya Daniel. Yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Sebagai bentuk ucapan syukur yang diberikan oleh Daniel kepada Bapa. Diberikan Daniel kepada Allah yang disembahnya itu. Maka Allah menolong Daniel di sana. Jadi ketika mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa. Ketika bisa mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ada berkat-berkat yang luar biasa terjadi atas kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada kita, sekali lagi melalui Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan tadi bahwa mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dengan situasi yang ada seperti saat ini, mari bersama-sama kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Memang sulit untuk kita bisa mengatakan mengucap syukur. Dalam keadaan yang berat, dalam keadaan tekanan, dalam situasi yang tidak memungkinkan kita ini bertindak. Tetapi Tuhan berkata, seperti di dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka ketika kita bisa melakukannya, Bapak yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada berkat yang luar biasa. Ada pujian berkata begini, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalamku, ku menang bersamamu. Jadi Bapak yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur dalam segala
keadaan, maka ada mujizat terjadi. Situasi apapun, mari kita mengucap syukur. Kondisi bagaimanapun, mari kita mengucap syukur. Baik situasi di bangsa ini yang kita bisa melihat bahwa pandemi ini kita masih merasakan bahwa bukan malah turun, masih terjadi peningkatan luar biasa. Pecah rekor kemarin, 2.000 peningkatan yang ada. Oleh karena itu Bapak yang dikasihi Tuhan, apa kita harus bersedih? Kita sedih ya, tetapi jangan lupa kita tetap mengucap syukur. Saya percaya bahwa Tuhan yang berkuasa sanggup untuk mengadakan perkara yang luar biasa. Membuat satu kali kelak pasti bisa bahwa COVID ini akan berlalu dari negeri kita. Dari kota di mana kita tinggal. Oleh karena itu mari bersama-sama kita naikkan syukur saja. Kedaulatan penuh ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kepada umatnya yang selalu mengucap syukur. Sekali lagi, mengucap syukur kepada Tuhan dilandasi karena kita masih bisa melihat orang-orang yang di bawah kita. Bahwa kita ini ternyata lebih baik daripada mereka. Tetapi mengucap syukur bisa kita kerjakan karena di atas kita ada yang lebih daripada yang kita miliki. Sehingga tidak bisa kita berkata keangkuhan dan kesombongan. Orang yang mengatakan keangkuhan dan kesombongan karena tidak bisa melihat di atasnya masih ada yang lebih baik. Dan buat kita yang mengenal bahwa ada Tuhan, maka Tuhan jauh lebih daripada segala-galanya. Dan Tuhan sanggup melakukan segala luar biasa. Oleh karena itu terus mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Ketika orang memberi kerendahan hati, maka di sanalah Tuhan menolong dan memberkati, memulihkan setiap keadaan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel tadi, bahwa mereka terima pertolongan Tuhan dan diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2, orang-orang penting di negaranya orang lain. Karena itu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Kristus. Mari bersama-sama kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita selesaikan ibadah ini dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari ke hari. Mari bersama, sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari angkat tangan saudara, naikkan syukur kepada Tuhan. Kira lama lama sidi pinara lamu, kira lama takara lama sikiri pinara lama. Betapa kita harus selalu mengucap syukur dalam menjalani kehidupan ini. Apapun keadaan yang datang dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang sudah memimpin kami, kehidupan kita semua yang berkenan di hadapan Tuhan, maka biarlah kita terus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap keadaan kami, di dalam setiap keadaan dan kondisi kita semua. Kita harus tetap mengucap syukur. Kita percaya bahwa dalam ucapan syukur ada mujizat yang terjadi, yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan bagi setiap kita di tempat ini. Kira lama masih di bina lama malamu. Syara lama takara lama masih di bina lama nalamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Katakan bersama-sama, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat
perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalamku. Ku menang, katakan ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang bersamamu. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oh, haleluya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Yalanamo, kira sana lama se, kira lama singkiri minanaramo, kira lama se. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ina malam masih di bidana lama. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Sekali lagi katakan bersama-sama, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersamamu. Kami percaya ketika kami mengucap syukur dalam segala keadaan kami, maka kemenangan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap firman-Mu yang kami dengar meneguhkan iman kami, meneguhkan keyakinan kami di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk terus mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Apapun yang kami jalani, apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah kami terus mengucap syukur. Mungkin ada rintangan, ada hambatan dalam iman kami kepadamu, dalam pengiringan kepadamu, tetapi kami percaya kami harus mengucap syukur, karena kami percaya lewat ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu, berkat Tuhan tercurah, pemulihan Tuhan terjadi, uluran tangan turun atas setiap kami, lewat kami terus mengucap syukur, dan ada terobosan baru terjadi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan setiap umat-Mu yang pagi hari ini bersama-sama hadir untuk memuliakan Kau, bersama-sama untuk mendengar akan firman Tuhan. Biarlah saat ini diteguhkan dan mampu berdiri bersama dengan Tuhan, mampu berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun, anugerah-Mu turun, berkat-Mu turun, melimpah kepada setiap umat-Mu. Pertolongan-Mu turun atas setiap umat-Mu Tuhan, dalam segala keadaan yang ada. Tuhan, kami mempercayakan semuanya di dalam tangan kasih, kuat kuasa-Mu. Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah Engkau dimuliakan, di mana Engkau ditinggikan Tuhan lewat gereja-gereja-Mu. Hadirnya gereja-gereja-Mu akan menjadi terang, akan menjadi garam, akan menjadi pengaruh yang baik bagi bangsa ini, bagi kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih dan kuat kuasa Tuhan. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami, terus Tuhan tidak henti-hentinya kami bawa bangsa yang kami cintai ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Tuhan,
matamu tertuju kepada bangsa kami untuk menolong bangsa ini, supaya bangsa ini terus mengalami kemajuan, mengalami perbaikan di dalam nama Yesus. Ada terobosan baru untuk menjadikan bangsa ini menjadi lebih maju, lebih bergerak untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini, seluruh wilayah bangsa ini Tuhan. Jauhkan dari segala macam bencana, bawa bangsa ini benar-benar memuliakan Engkau. Yang jahat bertobat di dalam nama Yesus, dan mereka sungguh-sungguh Tuhan mengalami Engkau dalam kehidupannya. Bagi seluruh rakyat Indonesia, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Biarlah kami yang tinggal di negeri ini mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, ada kerukunan bersama satu dengan yang lain. Walau kami berbeda-beda suku dan bangsa, tetapi Tuhan dan bahasa, kami percaya Tuhan bahwa kami bisa hidup rukun, lalu Tuhan mencurahkan berkat atas bangsa kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu, biar diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, diberkati dalam segala aktivitasnya, diberkati juga dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Satu persatu Engkau melawat. Istimewa yang pagi hari ini Tuhan, datang beribadah kepada-Mu, datang beribadah memuliakan Engkau. Engkau memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami meninggalkan tempat di mana kami selesaikan ibadah ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memberkati setiap kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dilimpahkan kepada setiap kita oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu semua, baik di dalam usaha pekerjaan Bapak Ibu, di dalam studi bagi anak-anak Bapak Ibu, di dalam segala aktivitas Bapak Ibu, dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu, semuanya diberikan oleh Tuhan berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Ibadah siang hari ini selesai, dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu, hidup di dalam ketaatan, mengucap syukur senantiasa, maka damai sejahtera Tuhan turun, berkat Tuhan mengalir kepada kita semua. Amin. Selamat hari Minggu.